Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam keadilan. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, host Titin Apriyalianti Deril. Alhamdulillah, malam ini kita berkesempatan lagi bertemu dengan orang hebat menurut saya. Karena beliau ini berani, bahasa saya ekstrim, nekat untuk berjalan kaki sendirian dari Jepara menuju Jakarta, yang saya coba mapping di map itu 553 km. Hari ini, malam ini beliau sudah masuk di daerah, tadi saya konfirmasi sudah masuk di daerah Batang, bahkan mau masuk ke Kendal. Beliau sudah 9 hari melakukan perjalanan dari Jepara hingga ke Batang. Mohon maaf pemirsa kalau suara tidak bersih karena beliau Pak Lutfi asal Jepara ini memang video call dengan saya sambil berjalan. Nanti coba kita bongkar perjalanan dari hari pertama sampai malam ini. Assalamualaikum Pak Lutfi. Ya. Assalamualaikum Pak Lutfi. Selamat malam Bapak. Malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak Dadan yang saya hormati dan Ibu Titin yang saya kagumi. Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Lutfi sehat. Alhamdulillah. Saya malah semakin berjalan. Malah semakin sehat. Masya Allah. Ya. Barokah ya, barokah langit gitu. Padahal Bapak, saya tidak pernah sebelumnya jalan kaki jauh. Betul, siap. Motor dan naik kendaraan. Siap. Nah, sekarang jalan kaki ternyata kuat Pak ya? Ya. Asal mulatnya malah nggak kumat. Alhamdulillah. Pak, boleh tahu Bapak posisi sekarang ada di mana? Nah, posisi ini ternyata ini Subah, Kabupaten Batang. Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang kemungkinan besok pagi baru saya masuk Pekalongan. Ya, betul. Malam ini pasti Batang. Pak, sedikit kalau boleh tahu, kita mundur ke belakang. Bapak dimulai perjalanan jalan kaki menuju Jakarta itu hari apa Pak? Dan di mana sekarang? Oke, saya mulai hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 14 WIB. Jadi saya starting angka hoki yaitu pukul 14 tapi 14 menit dari Bundaran Ngabul Jepara. Itu Bundaran Kerakyatan Jepara. Pada saat itu dari situ. Nah, ini ke-9. Hari ke-9 Pak ya? Alhamdulillah Bapak. Ya, hari ke-9 Pak. Siap. Alhamdulillah. Pada hari yang ke-8 yang angka cantik itu saya sudah sesuai target yaitu melewati alas roban. Dimana itu adalah medan terberat dalam jalur Jepara Jakarta. Pak, sedikit informasi, Bapak melewati alas roban itu kemarin siang hari atau malam hari Pak? Malam hari Pak, dahsyat, amazingnya. Seumur umur saya lewat alas roban, ya Pak. Seumur umur lewat alas roban, jalan kaki malam. Tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya rencanakan. Dan amazingnya adalah saya jalan tidak untuk keperluan diri sendiri. Ya. Itu. Itu Pak. Siap. Untuk keperluan diri sendiri, saya nggak akan berani Pak. Oh iya. Saya bukan orang yang sangat pemberani. Tapi karena ada misi yang besar, itu membuat saya bernyali besar. Maka benar kata pepatah, lakukan diri tinggi langit,
akan kamu juga bisa mencapai hal-hal terbaik dan tertinggi dari kota Jujur ini. Saya percaya itu. Amin. Pak Lutfi, ada beberapa netizen yang DM lewat saya. Titip pertanyaan buat Pak Lutfi. Itu Pak Lutfi melakukan aksi jalan kaki dari Jepara sampai Jakarta ini dibiayai siapa gitu? Itu pertanyaan banyak orang. Ya, sekaligus klarifikasi ya. Ya, dan menjadi kecurigaan banyak orang. Bapak, izinkan saya menyampaikan sesuai hati dan sebenar-benarnya. Saya tergerak oleh berangkat sendiri atas pertimbangan hati nurani sendiri, tanpa diskusi dengan siapapun, tanpa memberitahu siapapun, bahkan istri dan mertuaku kalau aku melakukan misi ini sebelumnya. Tahunya setelah viral. Oh, Masya Allah. Ada yang tahu. Nah, terus model sendiri dengan cara jual beberapa lukisan dan buku saya. Masya Allah. Laku, terus saya jalan. Dan saya tidak punya koneksi siapapun, termasuk koneksi ke Bu Titin saya nggak tahu, saya nggak cari tahu. Pokoknya Bismillah berangkat. Nanti Allah ngatur sambil jalan. Betul. Dengan saya. Betul. Allah akan ngatur sambil jalan. Memang ada netizen yang menyampaikan ke saya tentang aksi Pak Lutfi. Nah, kemudian saya sambut untuk minta kontak personnya. Dan ternyata netizen itu lebih tahu dari saya gitu kan, lalu kemudian memberikan kontak person. Pada akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi, ini boleh dijawab, boleh tidak? Bawa bekal berapa Pak Lutfi untuk sampai ke Jakarta itu? Gimana Pak? Bawa uang berapa, bawa bekal berapa buat biaya di perjalanan? Boleh dijawab, boleh tidak? Boleh dijawab. Ternyata begini, biaya perjalanan itu dengan jalan kaki ini adalah 4 kali lipat dari perkiraan saya. Masya Allah. Karena ternyata di jalan itu banyak hal kecil terjadi yang membutuhkan biaya. Contoh kecil. Saya setiap malam itu harus beli ini Pak, salonpas sama Hansaplast. Masya Allah. Kenapa salonpas itu untuk koyo ditempel agar pegel-pegelnya hilang. Di pundak 2, leher 1, kaki 4, perut 2, punggung 1, habis 1 bungkus 10 biji. Nah, terus kalau salon Hansaplast itu 1 bungkus 10 itu untuk dua kali tempel. Jadi kalau berangkat tempel, terus mau tidur kita beli lagi karena apa? Kalau nggak ditempelin digigit nyamuk. Karena kita tidurnya di masjid dan atau pom bensin. Oh gitu. Mohon maaf ini memang daerah agak gelap. Ya. Oke Pak, lanjut. Ya, Pak Lutfi, prosesi jalan kakinya bisa dijelaskan nggak? Kira-kira kapan Pak Lutfi istirahat, kemudian kapan kembali berjalan kaki? Nah, alhamdulillah Pak, waktu istirahat itu saya tidak perlu ngarang dan merencanakan karena sudah direncanakan oleh Allah. Yaitu setiap jam sholat saya istirahat Pak. Jadi pas mau menjelang zuhur dari masjid sampai asar. Tapi sholat asar jalan lagi. Nah, terus kalau capek itu biasanya kita singgah di warung kopi atau di swalayan, IM, inisialnya Indomulut, ya. Iya. Sampai ketemu masjid lagi. Di masjid itu akhirnya sampai Isya, kita di situ bisa jalan lagi maksimal sampai jam 10. Itu Pak Lutfi, yang saya tahu dari foto yang Pak Lutfi kirimkan ke saya, itu kan tidak ada simbol kalau Pak Lutfi itu lagi melakukan prosesi jalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Kan yang saya tahu biasanya orang yang melakukan ada simbol-simbol. Nah Pak Lutfi itu saya lihat tidak ada.
Nah, kenapa itu begitu Pak Lutfi? Ya, awalnya sebenarnya alasannya ringan. Saya nggak nyetak simbol itu karena takut ketahuan istri dan Nah, rencananya nanti begitu keluar perbatasan Jepara, saya akan mulai pakai itu. Minta tolong teman untuk nyetakkan dan nanti nyusulkan saya pakai. Tetapi ketika kita baru masuk perbatasan Jepara Demak, sore-sore, itu anak saya ketakutan. Waktu itu kan sama anak saya yang 14 tahun. Ya, betul. Putri, ikut jalan. Karena menemani papanya. Nah, itu kayak ada yang ngawasi katanya dia. Jadi dia ketakutan. Akhirnya kita berdapat pakai lamban itu. Terus, ada yang menasihati juga bahwa, Mas, karena misimu ini nggak main-main, nggak gemen-gemen, dan yang kamu hadapi juga bukan instansi yang biasa. Entah gue kamar udah, gak usah pakai itu. Karena Mas Lutfi berjalan dan ini sama putrinya. Itu akhirnya Pak saya jalan sama Pak Eko, relawan dari Madiun. Nah, ada emak-emak netizen Semarang yang juga ngikuti ini, pengen membuatkan itu. Tapi atas pertimbangan keamanan dan keselamatan saya, oleh Pak Eko tidak diperbolehkan. Karena berbahaya gitu. Jadi tidak memakai itu ada alasan ringan, ada alasan berat. Oke, iya. Pak Lutfi, tadi bicara Pak Eko, jadi saya sambet tuh kalau sama Pak Eko. Pak Lutfi, saya ingin tahu sambutan dari masyarakat sekitar yang dilewati sama Mas Eko, Pak Lutfi, apakah mereka tahu kalau Pak Lutfi itu lagi melakukan misi yang menurut saya itu luar biasa? Ya, inilah paradoksnya, Pak. Jadi mereka tahu setelah hari ketiga viral. Jadi hari pertama tidak viral karena memang saya tidak ngasih tahu siapapun, termasuk sahabat-sahabat aktivis saya. Saya hanya ngasih tahu grup dagelan saya. Saya punya ini 6 orang anggota Rusok Channel, yang itu channel untuk dagelan Jowo. Itu channel saya, Pak. Ya, tahu. Saya sudah subscribe Pak. Pak. Itu Pak, itu aja yang tahu. Nah, pada hari ketiga baru pada tahu. Istri saya baru tahu pada hari kedua karena anaknya nggak pulang, yang putri. Kan kita pamitnya ada kegiatan di Ngabul, nanti saya ke Jakarta sama teman, nanti anakmu pulang. Ternyata sampai tengah malam nggak pulang, dia nyari. Tapi dikasih tahu adiknya. Adiknya Jerika namanya Intan, masih kelas 6. Itu anakku yang tajak diskusi pertama, Pak. Intan Kusumawardani, anak kelas 6, itu yang tajak gebingan. Dan dia sangat excited. Pokoknya papa sudah kena tajam, nanti kalau mama marah, aku yang ngasih tahu. Luar biasa ya, supportnya luar biasa ya. Pak, itu menurut saya bonus dari Tuhan. Amin, amin. Anak kelas 6 SD, Pak, anak kelas 6 SD, tajak ngomong hal dewasa seperti ini, dia bilang, Pak, gak usah kondom mama sih, kok gue gak isi dong, mandat. Nah, kenapa kamu kok malah begitu sampai begini dong? Soalnya Pak, aku bangga, nek papaku itu iso viral, tapi viralnya itu bermakna. Semuanya ngomong kok Pak. Masya Allah, padahal anak kelas 6 SD ya? Iya. Betul Pak. Nah, malam pukul 9, malam Kamis, saya panggil dia, ini enaknya aku kondom mama karo ibu boten, maksudnya ibu mertua. Gak usah Pak, saya gak bakal kok kasih cuma saya gak marah preman-preman Pak. Terus memang kato, itu
apa nek bahasa di Borong nek tak atasane Pak. Itu Pak. Ya. Nah, nah paradoksnya di sini Pak. Saat sudah viral, orang di RW ku, di desaku, di kecamatanku, di kabupatenku, itu 60% kalau dibuat presentasi, itu nyinyir. Terus 30% standar. Terus 5%-nya agak berani membela. Sekitar 5% aja yang membela dan salut. Nah, di saat yang sama, orang luar kabupaten, luar pulau, luar negeri, malah mensupport. Ya. Bahkan sampai ada beberapa yang sudah mensupport secara nyata. Misalnya gini Pak, Pak Lutfi, biar kakinya nggak lecet, ini saya transfer untuk beli sepatu. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Lutfi, biar matanya itu tidak kayak gitu, karena kena sinar matahari, ini saya transfer sedikit ya Pak untuk beli kacamata. Barakallah. Terus ada orang Semarang, bagian atas Semarang Barat, tahu waktu aku sarapan kan di warung yang sangat sederhana. Nah, saya ada rezeki sedikit, tapi nggak bisa ketemu Bapak. Untuk makan ya agar energinya cukup untuk jalan. Ya. Itu Pak. Kalau berdiri atas nasional, jalan karena PGW, nggak bakal maksudnya gini Pak, atas tidak tanpa misi, nggak bakal ada yang nolong gitu Pak. Betul. Setuju. Artinya gini loh Pak, ternyata benar. Jadi artinya benar. Ketika kita merelakan diri mengurusi urusan banyak orang atau umat, maka nikmati tidak kita hidup. Sekarang Pak, RW di kecamatan, di kabupaten sih sama. Karena ada sih. Aku ini melakukan soalnya aku ini melakukan soalnya akhir masalah. Aku ini melakukan hanya pengen tenar. Itu Pak. Oh ya. Pak Lutfi, ini loh Pak. Sampai detik ini. Ya. Pak Lutfi, saya juga ingin tahu, Pak Lutfi itu kan sudah hampir 10 hari ya melakukan aksi jalan kaki dari Jepara sampai ke sekarang Pak Lutfi berada. Saya ingin tahu ada kejadian-kejadian aneh atau pengalaman unik nggak Pak Lutfi? Oke Pak, ada pengalaman gak mengenakan, ada yang mengenakan, dan ada yang sangat mengenakan. Yang tidak mengenakan adalah yaitu nyinyiran dari orang sekabupaten, dan ada yang fitnah. Kemudian kaki lecet-lecet. Kemudian kalau tidur malam tidak enak karena gigit nyamuk, ya kan? Dan tidurnya di mana aja kan senemuknya. Ya kalau kita seringnya di masjid Pak karena enak. Atau itu tempat suci, karena kita kan Pak, maaf nih, malas jemaah karena yaitu malas jemaah. Maksudnya Pak, jujur itu. Kalau dan ini tambah saudara Pak. Alhamdulillah. Terus kemudian dari pagi yang banyak dan itu juga aneh. Kok semakin jalan malah semakin Bapak bisa rasakan dari nada saya sekarang. Ya, saya mendengar suara Bapak itu tidak ada kelelahan gitu loh. Biasanya kan kalau ngomong sambil berjalan kan agak beda bobot voice-nya tuh, bobot suaranya tuh. Tapi Bapak normal. Dan terus Pak, yang kedua, saya
merasa benar-benar menjadi manusia. Keren kan? Ya. Betul Pak, betul merasa menjadi manusia. Bapak tahu lah, sesama aktivis, sesama pembela orang itu mesti apa ya, rasanya itu bisa aku tidak teknologi diri sendiri. Ya, setuju. Pak, ini gue banget Pak. Nah, terus Pak, kerennya lagi, saya kan penulis, saya juga senang lukis, saya senang main drama. Lupa kita jalan ide kelimparan. Ini loh Pak, aku diberi imajinasi yang keren oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah, kamu apa? Kemudian ketika mau habis uang ada yang transfer, mau beli sesuatu ada yang transfer tanpa aku minta. Loh, Pak, saya gitu nggak bahagia gimana? Terus aku disuruh capek gimana? Tidak bisa capek Pak dengan alasan itu. Beberapa alasan tidak bisa capek. Ini istilah saya Pak. Ini tuh bukan tenaga saya yang jalan, tenaga dari langit Pak. Nek aku gak kuat Pak, sebagai manusia biasa yang 50 tahun. Jalan seperti ini gak kuat Pak. Tenaga dari langit oleh Sang Maha Kuasa Bapak. Amin, Allahumma amin. Pak Lutfi, kan kalau misalnya Pak Lutfi baca komentar-komentar di channel saya, itu kan semua memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Barangkali ada sepatah dua patah kata buat subscriber saya, dan sekaligus juga ajaklah mereka untuk juga nge-sub ke channelnya Pak Lutfi. Kata-kata hari ini dari saya gitu Pak. Ya, kan di komentar netizen yang masuk ke akun saya, ke YouTube saya, kan semua memberikan apresiasi yang positif luar biasa menurut saya. Nah, barangkali ada yang ingin disampaikan sama Pak Lutfi. Oke. Siapa? Semua komentar positif dan motivasi dari netizen yang tidak kenal sama sekali adalah loster yang luar biasa dari kelanjutan perjuangan saya. Jadi ketika saya membaca komen-komen yang positif, Pak, itu rasanya kayak HP masih ada baterainya tapi dicas. Pokoknya tabah. Oke. Kemudian kalau ada yang nyinyir, julid, itu bagi saya adalah motivator terselubung. Jadi saya ini paling dari 50 tahun sudah bukan dalam tahap di nyinyiri fitnah terus ampun, enggak Pak, sudah bukan itu pasnya. Bapak paham kan enggak? Paham. Itu umur segini itu kalau dikritik tak berbagi. Tani terus nyinyiri, yo nyinyiro sak puasmu. Yang penting aku mampu ngambil jalanku dengan keyakinan yang tinggi untuk orang banyak. Selesai Pak, gak sedih. Ya. Pak Lutfi, pertanyaan terakhir, karena kalau semua saya tanyain sekarang, nanti besok-besok saya bingung nanya apa lagi ini. Nah, saya sekarang mau nanya terakhir ke Pak Lutfi, karena saya kira Pak Lutfi juga harus lebih berkonsentrasi karena di jalan raya. Target untuk sampai di Jakarta itu hari apa dan tanggal berapa, Pak Lutfi? Bapak, 3 minggu Pak, maksimal Pak. Targetnya saya belum tahu, tapi maksimal 3 minggu. Nah, semoga bisa tercapai. Amin. Gitu. Amin. Nah, jadi gini Pak, Sultan ya, sedikit menjelaskan. Siap. Kalau saya berjalan sehari 30 kilo, maka 3 minggu pasti tercapai. Ya. Tapi kalau misalkan hujan deras, keadaan nggak memungkinkan hanya 20 kilo, maka mungkin 3 minggu hit. Faktor alam ya, Pak Lutfi ya, karena faktor alam ya. Post major itu ya, post major bisa itu Bapak. Ya. Nah, satu lagi Pak ingin saya sampaikan. Baik, boleh.
teleponnya Bu Titin bagi saya itu seperti gini Pak. HP ku masih banyak baterainya, dikasih power bank dengan kualitas terbaik. Paham nggak Pak? Siap, paham. Gitu. Paham. Jadi HP ku belum lowbat, masih 75% baterainya, tapi Bapak dan Ibu Titin itu seperti Mas, nyok tak sangoni power bank, iki kemampuan terbaik, bisa gue ngecas kapanpun. Nah, gitu Pak. Oke, siap. Baik Pak Lutfi. Ya, siap. Silakan. Mumpung ingat. Sejak kemunculan cara yang sadis sama Bu Titin, Putri atau siapa itu, saya malah semakin kagum dengan ketenangan Bu Titin menghadapi pengacara muda yang songong itu. Dan jujur Pak, salah satu motivator saya bergerak ini adalah Bu Titin. Bayangkan, apa sih Pak kelebihan saya jalan dari Jepara ke Jakarta dibanding perjuangan Bu Titin bertahun-tahun belum tentu dibayar, tapi diserang sana sini. Tahu hanya dibanding dengan saya jalan ke Jakarta Pak. Aku malu Pak, gak ada apa-apanya. Bagi saya Bu Titin is my inspirator. Ya, terima kasih. Oke Pak Lutfi, salam sehat, salam keadilan dari saya. Mudah-mudahan tetap kuat dan salam perjuangan. Pak. Siap. Tetap kuat. Salam hati nurani. Siap. Salam saya 3. Salam perjuangan. Salam hati nurani. Salam akal sehat. Alhamdulillah, siap loh. Pak Lutfi, saya tetap pada posisi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun jarang orang yang berani melakukan apa yang Pak Lutfi lakukan. Saya hanya bisa memberikan support dan doa, mudah-mudahan Pak Lutfi tetap sehat, berkah dan barokah, dan apa yang diperjuangkan Pak Lutfi itu membuahkan hasil yang baik. Dan saya kira semua netizen di Indonesia juga memberikan support yang sama-sama luar biasa terhadap apa yang Pak Lutfi lakukan sekarang. Oke, hati-hati tetap di jalan. Kalau lelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya lewat video call dengan Pak Lutfi, sosok manusia dari bumi Kartini yang bahasa saya nekat berjalan kaki dari Jepara menuju Jakarta seorang diri tanpa teman. Ini menurut saya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa beliau selalu sehat, diberi kekuatan, dan tentu apa yang dia cita-citakan atau apa yang dia inginkan dengan proses berjalan kaki ini tercapai secara paripurna. Amin, Allahumma amin. Baik pemirsa, saya kira saya akhiri bincang-bincang saya tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Baik buruknya saya kira saya mohon maaf, kebenaran milik Allah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, di share ke media sosial yang pemirsa punya. Jangan lupa juga komen dan pijit lonceng notifikasinya biar selalu update channel Titin biar Yanti Drill. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.